Perkenalkan, nama saya Imelda Novema Saragi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Jawita. Saya memilih soal yang B, yaitu untuk fx sama dengan sin 2x. Untuk menjawab soal ini, kita ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menentukan turunan pertama dari fungsi fx. Fx-nya kan sama dengan sin 2x. Jadi f aksen x-nya adalah turun dari sin adalah cos. Jadi 2 sin 2 cos 2x. Langkah yang kedua adalah dengan titik stasioner. Kita tahu kalau titik stasioner dicapai saat f aksen x-nya itu adalah 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya kan tadi 2 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0 bagi 2. Cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 90 cos 90 derajat. Rumus persamaan trigonometri untuk cos adalah dengan x1 sama dengan a tambah k dikali 360 derajat. 2x sama dengan 90 ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 90 bagi 2 ditambah k dikali 360 derajat dibagi 2. X sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, x-nya adalah 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, 45 derajat. Untuk k sama dengan 1, kita masukkan kayak tadi, kita dapat hasil 20-25 derajat. Untuk k sama dengan 2, x-nya adalah 450 derajat. Nah, lalu kita lihat, tadi kan dia untuk interval 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi yang memenuhi di sini adalah 45 derajat dan 225 derajat. Karena 450 derajat adalah lebih besar dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Lalu kita cari x2-nya, min a ditambah k dikali 360 derajat. 2x sama dengan min 90 ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan min 90 bagi 2 ditambah k dikali 360 derajat dibagi 2. X sama dengan min 45 ditambah k dikali 180 derajat. X sama dengan kita masukkan kayak tadi, jika k sama dengan 0, jika k sama dengan 1, jika k sama dengan 2. Jika k sama dengan 0 terlebih dahulu, min 45 ditambah 0 dikali 180 derajat adalah min 45 derajat. Lalu jika k sama dengan 1 berarti min 45 ditambah 180 derajat, 135 derajat. Jika k sama dengan 2, min 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat 360 sama dengan 315 derajat. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya min 45 itu lebih kecil dari 0. Berarti dia tidak termasuk. 135 derajat masuk, 315 derajat dia masuk karena lebih kecil dari 360 derajat. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya titik stasionernya
kita dapat titik stasioner X adalah 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kita akan menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, kita menggunakan turunan yang kedua. F aksen X atau F turunan pertamanya kan kita dapat 2 cos 2X. Turunan yang keduanya berarti kita turunkan lagi. Cos turunannya adalah min sin, berarti min 4 sin 2X. Kita akan mencari untuk X sama dengan 315 derajat, 45 derajat, 135 derajat, dan 225 derajat yang tadi sudah kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mencari untuk X sama dengan 45 derajat. Maka F turunan 45 derajat, turunan keduanya adalah min 4 sin 2 dikali 45 derajat sama dengan min 4 sin 90 derajat sama dengan min 4 dikali sin 90 derajat adalah 1 sama dengan min 4. Nah, kita tahu kalau misalnya min 4 ini kan dia lebih kecil dari 0. Berarti dia itu min 4 itu lebih kecil dari 0. Berarti ini adalah nilai maksimum. Lalu yang kedua, untuk X sama dengan 135 derajat. Maka turunan keduanya adalah min 4 sin 2 dikali 135 derajat sama dengan min 4 sin 270 derajat. Min 4 sin 270 derajat adalah min 1. Min 4 kali min 1 sama dengan 4. 4 itu lebih besar daripada 0, berarti dia nilai minimum. Langkah yang ketiga, untuk X sama dengan 225 derajat. Maka turunan keduanya adalah min 4 sin 2 dikali 225 derajat. Min 4 sin 450 derajat. Min 4 sin 450 derajat adalah 450 dikurang 360, hasilnya adalah 90, berarti sin 90 sama dengan 1, berarti min 4. Dia juga lebih kecil daripada 0, berarti nilainya maksimum. Nah, terakhir kita cari untuk X sama dengan 315 derajat. Maka turunan keduanya 350 derajat min 4 sin 2 dikali 315 derajat min 4 sin 630 derajat. Min 4 dikali 630 derajat dikurang 360 derajat berarti 270 derajat. Sin 270 derajat itu min 1. Jadi min 4 kali min 1 sama dengan 4. 4 itu dia lebih besar daripada 0, berarti nilainya minimum. Berarti ada 2 nilai maksimum dan 2 nilai minimum. Nilai maksimumnya ada 45 derajat dan F 225 derajat. F 45 derajat kan dia sin 2 dikali 45 derajat sama dengan 1. Yang ini sin
2 dikali 25 derajat sama dengan 1. Terus nilai minimum yang sudah kita cari tadi, kita tahu kalau misalnya nilai minimum itu didapat dari F 135 derajat dan F 315 derajat. Sin 2 dikali 135 derajat hasilnya min 1. Sin 2 dikali 315 derajat hasilnya min 1. Udah, setelah ini kalau kita udah dapat, kita bisa nih menggambar kurvanya. Nah, kita akan menggambar kurvanya. Kita tentukan dulu titiknya 45, 90 karena dia kelipatan 45 semua. 135 sampai dia 315. Nah, ini kesini kan dia X, kesini dia Y ya kan. Terus ini 1, di sini min 1. Satunya di sini deh, 1. Dah, kita tadi tahu kalau misalnya min 45 itu dia ada di titik 1. 45 derajat itu dari titik 1, terus 135 itu dia minimum, min 1. Terus 225 itu dia maksimum, nilainya 1. 315 itu dia minimum, nilainya min 1. Kita bisa gambar dari titik 0, berarti gambarnya kayak gini. Nah, maaf ya kalau jelek, pokoknya nilainya itu gini. Untuk fx sin 2x interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke.